Oke, cara ketiga kita bakal pakai yang namanya public dan juga private key pair atau asymmetric authentication. Sekarang kita bakal bikin satu yang namanya public sama private key-nya dulu. Teman-teman masuk ke terminal aja, terus kita ketik yang namanya SSH-keygen. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dia bakal disimpan di mana, tapi saran saya kita pakai yang default aja biar nggak usah ngotak-ngatik nanti. Kita yes saja. Terus jika kita disuruh masukin password, bisa masukin password, bisa enggak. Nah, buat contoh kali ini, saya nggak bakal masukin password. Bisa enter lagi, terus enter lagi. Tapi kalau teman-teman masukin password, silahkan masukin passwordnya 2 kali. Nah, ini udah masuk, udah bisa kita bikin satu private sama public key yang baru. Terus, kita bakal langsung kopikan public key kita ke VM. Kita pakai SSH, copy, ID. Kita masuk ke username kita dengan add host kita, yaitu external IP-nya. Kita enter. Oke, dia langsung load. Kita masukin password yang udah kita set tadi. Kalau teman-teman ikutin cara kedua, kita masukin aja password dari si username kita, kayak gitu. Oke, ini udah masuk satu key yang ditambahkan. Terus coba nanti kita login gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ikutin cara kedua, nanti saya tunjukin gimana caranya kita langsung masukin public key kita ke VM tanpa kita aktifin cara kedua. Terus coba kita langsung SSH, add, masuk ke sini, dia langsung masuk ke sini, udah masuk ke VM-nya. Nah, buat kita mastiin dia pakai public atau private key-nya, coba bisa kita kembaliin lagi settingnya di sini. Sudo nano etc sshd config, kita aktifin lagi yang password authentication no-nya. Ini kita aktifin lagi password authentication no biar dia nyoba pakai private sama public key-nya. Terus kita restart lagi SSH-nya. Oke, udah ke restart. Sekarang coba kita pastiin login lagi pakai cara tadi. Kita exit dulu. Kita masih ada di VM. Kita exit aja. Terus kita SSH lagi. Nah, sekarang nggak usah masukin password. Dia udah langsung masuk karena dia udah masuk pakai key pair antara private dan juga public key kita atau asymmetric key-nya yang udah kita masukin ke VM kayak gitu. Nah, buat teman-teman tadi yang misalkan nggak ikutin cara kedua atau akses passwordnya mati, kita langsung kopikan aja secara manual ke VM kita. Caranya, kita langsung masuk dulu ke penyimpanan public key-nya, kita cat .ssh, pasti udah berada di folder teman-teman, di home teman-teman, terus masuk ke ID 25519.pub. Pastiin pakai yang pub, karena ini public key-nya ada di sini. Terus di VM kita masuk lagi ke bawaan konsolnya, kita masuk ke sama .ssh juga. Nah, kalau udah sampai sini, kita langsung ls buat ngeliat ada nggak authorized keys. Kalau misalkan nggak ada, kita bikin dulu satu file namanya authorized keys. Kita touch authorized keys gitu. Teman-teman bisa langsung aja enter. Nah, tadi kenapa saya ada di sini? Karena saya udah masuk pakai cara pertama, pakai Gcloud Auth-nya. Saya juga masuk pakai public sama private key yang saya copy tadi. Nah, tapi kalau teman-teman nggak masukin atau nggak aktifin password loginnya, teman-teman bisa langsung masukin aja di sini. Yaitu bisa kita touch kayak tadi. Nah, sekarang kita bakal ubah dulu kepemilikannya. Kita pakai sudo chmod 600 di authorized keys-nya. Kita enter. Terus kita langsung pakai nano boleh. Nano authorized keys. Nah, ini udah ada karena sudah masukin tadi punya saya. Tapi karena teman-teman baru masukin di sini, bisa langsung copy aja, terus paste di sini. Kalau misalkan udah, Ctrl O, Ctrl X, terus kita langsung aja restart sekarang. Sudo systemctl restart SSH. Nah, dia bakal langsung ngenalin si public yang teman-teman masukin sehingga nanti bisa langsung di SSH aja dari terminal kayak gitu. Oke, kita masuk ke terminal lagi yang di sini. Sekarang kita clear dulu. Coba kita sekarang SSH lagi. Kita masukin lagi external IP-nya. Udah deh, dia masuk lagi. Intinya teman-teman copy aja public key-nya yang ada di sini, terus paste di authorized keys-nya, terus udah selesai. Kita bisa sudo apt-update. Udah jalan juga. Terus kalau mau ngapa-ngapain silahkan pakai cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Oke, kita exit lagi. Udah, pelajaran kali ini selesai. Bisa kita exit lagi. Kita exit, terus saya bakal hapus projectnya karena buat latihan aja. Teman-teman kalau mau pakai
buat hal penting gitu silahkan, tapi saya bakal hapus. Kalau teman-teman mau hapus juga silahkan kalau masih belajar. Oke, udah, kita oke aja. Sekian yang dapat kita pelajarin, caranya kita bikin VM di Google Cloud Engine. Terus kita coba cara connect pakai Google Cloud CLI atau G-Cloud. Terus kita pakai cara SSH biasa, cara klasik, pakai password ataupun pakai asimetris. Pakai yang namanya public sama private key. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan hari ini menyenangkan.